Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya di channel kita yang keren ini tentunya teman-temanku sekalian. Sahabatku yang berbahagia, yang menilai seseorang itu pintar, itu adalah yang pintar. Itu kan siogianya seperti itu teman-teman. Yang mengetahui orang itu soleh, siogianya harus orang soleh. Dan yang mengetahui seseorang itu adalah wali min auliyaillah adalah wali min auliyaillah. Tidaklah tahu seseorang itu wali kecuali orang itu dia adalah wali. Itu teman-teman. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian. Jadi sebelum kita lanjut bahas lebih jauh teman-teman, alangkah baiknya sahabatku yang baru berkunjung di channel ini, silahkan di subscribe dulu, aktifkan loncengnya, kemudian di like dan juga di share. Semoga teman-teman yang sudah subscribe dilancarkan segala urusan dunianya, dipermudah urusan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitas-aktivitas dunia dan juga aktivitas akhiratnya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah semoga teman-temanku semua sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan segala rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, seperti pembukaan tadi teman-teman, yang pantas mengatakan seseorang itu pintar adalah tentu orang pintar. Yang pantas menilai bahwa seseorang itu adalah orang soleh, maka orang soleh. Yang mengetahui orang itu alim, ya tentu orang alim. Seyogianya seperti itu. Kalau ada seseorang yang dikatakan alim oleh orang yang tidak alim, maka itu yang sangat-sangat biasa terjadi di tengah-tengah kita. Orang alim, ini katanya orang alim. Yang mengatakan itu orang awam, orang tak pernah sekolah, tak punya pendidikan. Dia hanya sekolahnya mungkin sebatas SMP atau apa. Dia mengatakan seorang itu alim, pintar, soleh, bagus, baik. Maka wajar-wajar saja. Kenapa? Karena IQ-nya, pikirannya, otaknya, pengetahuannya itu lebih rendah daripada yang disanjung. Begitu teman-teman. Nah ini yang akan kita kembalikan sekarang teman-teman sekalian. Bahwa ada yang mengatakan, oh Raden Tuan Guru Bajang, lalu Gede Muhammad Zainuddin Sani itu dia tidak bisa pidato. Dia tidak bisa pidato pakai dalil, hadis, Al-Quran, ijma, qiyas. Dia hanya bahas keilmuan saja. Tak pernah kita dengar bahas ini, bahas dalil agama. Nah, teman-temanku sekalian, beliau itu bukannya tidak bisa ya. Beliau itu sebenarnya bukan tidak bisa, bukan tidak punya kompeten dalam menyampaikan dalil dari hadis Al-Quran. Bukan seperti teman-temanku sekalian. Kan Maulana Syekh itu sudah mengatakan sejak sebelum beliau dewasa, bahkan masih balita usia 4 tahun sudah dikatakan Tuan Guru Bajang. Dan juga bahwa Maulana Syekh mengatakan 7 kali lipat alimnya daripada saya, kata Maulana Syekh kepada cucunya yang bernama Zainuddin Atsani. Secara sederhana ingin saya katakan bahwa kalaulah Maulana Syekh yang bergelar Sultanul Aulia, yang kealimannya sudah terkenal, diakui oleh seluruh dunia, kemasyhurannya
sangat-sangatlah luar biasa, yang mengatakan bahwa yang memiliki statement bahwa Maulana Syekh Jalil As-Sani adalah penggantinya dan lebih alim 7 kali lipat daripada saya, kata Maulana Syekh, maka apa yang akan kita ragukan? Pertanyaan saya adalah, pintaran mana Maulana Syekh dengan Anda yang menilai seperti itu? Nah, pintaran mana, aliman mana Maulana Syekh daripada Anda yang mengatakan bahwa Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin As-Sani itu tidak bisa apa-apa. Nah, itu kita kembalikan. Kalau seperti tadi teman-teman, kalau orang bodoh umpamanya, orang awam, mohon maaf ya, orang awam mengatakan bahwa seseorang itu alim, pinter, hebat, soleh, wajar. Wajar kan? Wajar sekali. Kenapa? Karena tadi kita bilang bahwa tingkat kemampuannya itu lebih rendah daripada yang disanjung. Tapi kalau ada seorang guru yang bergerak ulama, bahkan warasatul anbiya, ataupun dikenal sebagai sultanul aulia pada zamannya, memberikan statement, memberikan pernyataan kepada salah seorang, itu yang namanya sangat-sangat luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Jadi apa yang harus kita ragukan kepada Maulana Syekh Zainuddin As-Sani? Apa? Cuman pikiran-pikiran liar kita ini yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena penglihatan kita secara nyata, secara kasar kepada Maulana Syekh Zainuddin As-Sani itu adalah beliau tidak pernah pakai dalil. Itu kenyataan yang kita lihat ini, mata kasar kita ini. Kita nggak tahu di balik semua itu apakah sudah diperintahkan oleh Maulana Syekh atau belum. Apakah sudah diberikan restu untuk memberikan kajian agama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, atau ijma' qiyas oleh ummuna, atau bahkan belum waktunya beliau menyampaikan seperti itu. Karena beliau kan kita lihat bahwa setiap pengajian beliau selalu membahas akhlak Maulana Syekh, suri tauladan Maulana Syekh, perjuangan Maulana Syekh itu terus dibahas oleh Maulana Syekh Jalil As-Sani. Secara tidak sadar bahwa kita sudah membaca kepribadian Maulana Syekh itu akhlak yang mulia, teman-teman sekalian. Bahwa kalau saya tidak salah, Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa dia itu lebih senang terhadap muridnya yang akhlaknya sangat-sangat mulia dibandingkan dengan muridnya yang pandai, pikirannya bagus, ilmu pengetahuannya mantap, tapi akhlaknya kurang. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya nggak salah bisa nanti dikoreksi teman-teman itu ya. Kalau salah ya mohon maaf, kalau benar ya diluruskan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi, ia mengetahui bahwa seseorang itu alim, yang berhak mengetahui, ia memberikan statement orang itu alim adalah tentu orang alim. Yang berhak memberikan statement seorang itu ulama, seorang itu adalah seorang wali, adalah tentu wali. Ulama yang berhak mengatakan seperti itu. Kalau saya umpama mengatakan bahwa guru saya hebat, ya tentu saja benar, karena guru saya lebih hebat daripada saya, kan begitu. Dan juga nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya hebat, orang lemah, orang awam mengatakan saya hebat, ya wajar, karena beliau itu lebih, tingkat pengetahuan dari saya lebih rendah daripada orang tersebut. Nah, begitu dia, teman-teman sekalian. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita bisa ambil pengetahuan yang supaya kita lebih fresh, lebih fair untuk menilai itu semua, teman-teman. Janganlah kita menilai sesuatu dengan nafsu syahwat kita, amalah kita, jangan. Tapi marilah kita ambil sisi-sisi positif dari apa yang diberikan, yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita,
oleh guru-guru kita, orang munasyih terhadap munasyih Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.